Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini dari kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Unggulan Talbubi. Saya di sini mau menceritakan sedikit tentang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok awalnya terjadi karena adanya perbedaan pendapat atau pandangan antara golongan tua dan golongan muda mengenai tentang pelaksanaan proklamasi. Nah, golongan tua mempunyai pendapat. Golongan tua berpendapat bahwasannya pelaksanaan proklamasi harus bekerja sama dengan pemerintahan Jepang untuk menghindari adanya pertumpahan darah. Sedangkan golongan muda mempunyai pendapat. Golongan muda berpendapat bahwasannya pelaksanaan proklamasi harus dilaksanakan dengan kekuatan sendiri atau berdiri sendiri tanpa adanya bantuan Jepang. Pada saat itu juga terjadinya penculikan yang dilakukan oleh sejumlah golongan muda terhadap Soekarno dan Hatta dan dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk didesak agar mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Dalam menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pada pendiriannya. Sementara itu di Jakarta, Chairul dan kawan-kawannya telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Tetapi apa yang telah direncanakan tidak berhasil dilaksanakan karena tidak semua anggota PETA mendukung rencananya tersebut. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada atau yang sekarang telah menjadi lapangan Monas atau di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dipilih rumah Bung Karno di lapangan Ikada sudah tersebar, bahkan ada sebuah acara yang akan diselenggarakan, sehingga tentara-tentara Jepang sudah berjaga-jaga untuk menghindari adanya kericuhan atau keributan karena banyaknya para penonton pada saat pembacaan teks proklamasi. Dipilihlah rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Teks proklamasi disusun di Rengas Dengklok di rumah Dijau Kiesong. Bendera merah putih sudah dikibarkan oleh para pejuang di Rengas Dengklok pada Kamis tanggal 16 Agustus sebagai persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena tidak mendapat berita dari Jakarta, maka Yusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Namun, sesampainya di Jakarta, Kunto hanya menemui Wilkana dan Mr. Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta
berangkat ke Jakarta untuk membacakan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pada tanggal 16 Agustus, pada saat tengah malam, rombongan tersebut sampai di Jakarta. Keesokan harinya, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, tepat pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, pernyataan proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang dipinjam. Tepatnya sebetulnya diambil dari kantor kepala perwakilan Angkatan Laut, yaitu Jerman Mayor Laut Dr. Herman Kalender. Dan ini adalah peta Rengas Dengklok yang diberi tanda panah itu, di mana tempat penculikannya Soekarno dan Hatta. Rengas Dengklok ini berada dekat dengan Karawang. Dan ini adalah foto ketika Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di antara barisan ini dihadiri oleh KRT Rajiman Widyoningrat, Ketua PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang memakai blangkon. Dan di belakangnya ada anggota PPKI mewakili Indonesia Barat, yaitu Teku M. Hasan yang memakai peci hitam, dan Indonesia Timur GSSJ Ratulangi di kiri, Suediro Komandan Barisan Pelopor. Baik, itulah tadi peristiwa Rengas Dengklok yang dapat saya ceritakan. Saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam penceritaan saya tadi ataupun kata-kata yang kurang dimengerti. Sebelumnya terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.